Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada suatu hari, penduduk desa yang tinggal di kaki gunung samar-samar mendengar suara jeritan yang tidak asing. Suara tersebut berasal dari keluarga Zhao yang tinggal di tengah pegunungan. Zhao telah menikah dengan seorang gadis buta bernama Yangxi yang dinikahinya sejak 5 tahun yang lalu. Namun setelah keduanya menikah, jeritan istrinya selalu terdengar dari waktu ke waktu. Beberapa warga pernah datang ke rumahnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Tetapi hal ini justru membuat Yangxi didorong ke tanah dan dipukuli oleh Zhao. Walaupun mereka mencoba menghentikannya, namun semakin banyak orang yang menghalangi, pria itu justru semakin kejam pada istrinya. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa pun mulai acuh dan menganggap jika pertengkaran pasangan itu merupakan sesuatu yang sudah biasa terjadi. Pada tanggal 29 September 2006, di saat pagi menjelang, warga desa kembali mendengar tangisan Yangxi. Namun kali ini suaranya sedikit berbeda karena tidak datang dari tengah gunung, melainkan ada di depan rumah mereka. Teriakan itu berlangsung cukup lama, sehingga seorang tetangga keluar untuk melihat situasi. Setelah membuka pintu, dia melihat Yangxi berkeliaran dengan tubuh berlumur cairan merah. Dengan terhuyung wanita itu mendekati sang pemilik rumah sambil meminta bantuan, yang ditolak oleh si pria karena tidak ingin terlibat dalam urusan rumah tangga orang lain. Sesaat Yangxi terdiam, dan setelahnya dengan tangisan kencang dia memberitahu bahwa suaminya telah meninggal dan dialah yang telah melakukannya. Mendengar hal ini, si pria menjadi sangat panik karena tidak mengira bahwa seorang wanita buta telah berhasil membunuh Zhao. Dengan cepat dia pun membangunkan beberapa warga yang kemudian mengikuti Yangxi ke rumahnya. Dan setibanya di sana, mereka sangat kaget ketika melihat pemandangan yang selamanya tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Di sana Zhao terbaring tidak bergerak, dengan cairan merah di sekeliling tubuh, serta sebuah kapak besar yang terletak di sampingnya. Sekelompok orang yang berdiri di sana semakin tercengang saat melihat Yangxi melangkahi tubuh Zhao untuk pergi ke ruang belakang dan menghibur anak-anaknya seolah tidak terjadi apa-apa. Akibatnya mereka menduga jika Yangxi telah menjadi gila. Dan karena tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun menghubungi polisi yang tiba bersama tim forensik. Dalam interogasi, Yangxi memberitahu polisi bahwa dia telah membunuh Zhao, serta meminta untuk dijatuhi hukuman mati. Dengan sikap tenang wanita itu menceritakan segalanya, namun ketika penyidik bertanya mengapa dia melakukan kejahatan tersebut, seketika ekspresi wajahnya berubah. Dengan suara serak menahan tangis, wanita itu pun mulai menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang sangat tragis. Yangxi adalah seorang wanita menyedihkan yang tersiksa oleh takdir. Namun kini dia telah menjadi penjahat yang menggunakan kapak untuk memutus rantai setan di sekelilingnya. Yangxi berasal dari kota Gachuan, Kabupaten Xisiang, Provinsi Shanxi. Sejak kecil dia terlahir normal dan bisa melihat seperti anak-anak lainnya. Keluarganya sangat miskin, yang tinggal di daerah pegunungan, dan Yangxi merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Karena orang tuanya hanya sanggup menyekolahkan 2 anak saja, sehingga Yangxi mengalah untuk tidak sekolah. Dan ketika semua anak-anak pergi bersekolah, Yangxi hanya bisa menonton tanpa daya. Terkadang dia melihat buku milik teman-temannya, yang walaupun tidak bisa membaca, tetapi hanya dengan melihat gambar di dalamnya, gadis itu sudah merasa sangat senang. Untuk membantu keluarganya, pada usia 10 tahun, Yangxi mulai bekerja memberi makan babi dan juga bekerja sebagai pemetik teh. Gadis pekerja keras itu bahkan bisa mendapatkan upah yang lebih tinggi dari pekerja lainnya.
sehingga banyak orang yang menyukai hasil pekerjaannya. Walaupun berasal dari keluarga miskin, namun Yangsi merupakan gadis tercantik di desa itu. Dengan kulit putih, berpakaian penuh gaya, serta ditambah dengan topi jerami yang biasa dipakai oleh pemetik teh, gadis itu disukai oleh banyak pria. Dan ketika Yangsi berusia 14 tahun, para mak comblang terus berdatangan untuk melamar. Tetapi Yangsi yang mendambakan dunia luar tidak ingin tinggal di pegunungan sepanjang hidupnya. Sehingga saat berusia 17 tahun, dia memutuskan untuk merantau ke Guangzhou. Setelah mendapatkan pekerjaan, dia menggunakan gajinya untuk membeli barang-barang yang disukainya. Yangsi mencoba melakukan yang terbaik untuk menutupi kekurangan di masa kecilnya. Dia bahkan menghabiskan gaji sebulannya untuk membeli sebuah kamera, dan di waktu luang, gadis itu akan berfoto di sana-sini. Namun kehidupan indahnya segera berakhir karena ibunya telah mencarikan jodoh. Dia dijodohkan dengan seorang pria bernama Hong Ping yang bekerja di sebuah tambang pasir. Hong Ping juga merupakan seorang putra dari seorang sekretaris partai di desa mereka. Yangsi adalah cinta pertama Hong Ping dan pria itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun tidak ingin dijodohkan, tetapi karena tidak ingin mempermalukan orang tuanya, dia pun pada akhirnya menerima pertunangan itu. Hong Ping adalah pria yang baik serta jujur, terutama mereka berdua telah saling mengenal sejak lama. Walaupun Yangsi mulai menyukai pria itu, tetapi sebenarnya mereka tidak cocok dalam visi berumah tangga. Yangsi yang sejak kecil terbiasa mandiri, serta pernah tinggal di kota, memiliki pola pikir yang cukup modern. Sedangkan Hong Ping merupakan anak mami yang masih dipengaruhi oleh ibunya. Setelah bertunangan, Yangsi tinggal di rumah Hong Ping, yang dalam masa-masa ini perlahan dia mulai menemukan jika ibu mertuanya sangat angkuh serta kolot. Ibu Hong Ping yang tidak menyukai Yangsi, bahkan beberapa kali sempat bertengkar. Dalam hatinya Yangsi merasa iri dengan gadis-gadis lain yang bisa menentukan jalan hidupnya. Sebelum dijodohkan, dia telah memiliki rencana indah demi masa depannya dengan pergi ke kota besar untuk bekerja dan berharap mendapatkan banyak uang untuk menghidupi orang tuanya di hari tua mereka. Namun sang mertua menghancurkan semua impian dan membuatnya tidak memiliki harapan untuk menjalani pernikahan yang tenang. Yangsi dan Hong Ping juga sering bertengkar karena pemuda itu meminta Yangsi untuk mencucikan bajunya. Namun permintaan tersebut ditolak oleh gadis itu dengan alasan mereka belum menikah, sehingga dia tidak memiliki kewajiban untuk mencuci baju. Hal itu membuat Hong Ping kesal, sehingga karena tidak tahan menghadapi ibu dan anak itu, Yangsi pun kembali pulang ke rumah orang tuanya, serta menolak pernikahan yang memicu kemarahan Hong Ping. Pada 19 April, Hong Ping menemui Yangsi saat gadis itu sedang bekerja di kebun teh, yang di sana mereka kembali bertengkar. Pria itu pun mendorongnya ke tanah, dan sesaat setelahnya, dia mencongkel mata Yangsi hingga seketika mengeluarkan banyak cairan merah. Hong Ping segera berlari menuruni gunung dengan membawa mata Yangsi, dan setelah ditangkap, dia pun menjalani persidangan dengan vonis hukuman mati. Meskipun Yangsi selamat, namun dia menjadi buta dan kepribadiannya ikut berubah. Yangsi yang dulunya ceria, kini menjadi murung serta mengunci diri di dalam kamar. Hingga pada satu hari, seorang pria bernama Jun datang ke rumah Yangsi untuk melamar gadis itu dan bersumpah akan membawanya untuk perawatan mata ke kota besar. Mendengar hal itu, tidak seorang pun dari keluarga Yangsi yang mempercayainya, tetapi Yangsi menyetujui usulan Jun dan berpikir bahwa itu adalah kesempatan untuk bertahan hidup daripada menunggu kematian tanpa berusaha melakukan apa-apa. Tetapi sayangnya Jun adalah seorang pembohong. Setelah menikah, dia sama sekali tidak membawa Yangsi ke rumah sakit, sebaliknya langsung membawa wanita itu pulang ke rumahnya.
Sekali lagi semua harapan Yangsi kembali hancur dan dia hanya bisa pasrah tinggal bersama pria itu yang setahun setelahnya Yangsi melahirkan seorang putri bernama Su. Sejak menikah, Jun yang pemalas tidak mau bekerja. Dia hanya tidur-tiduran sepanjang hari serta memaksa istrinya yang buta untuk bekerja. Hingga satu hari ketika Yangsi membawa putrinya pulang ke rumah orang tuanya, Jun juga mengikuti mereka. Yang di sana, tanpa rasa malu pria itu hanya tidur-tiduran dan membuat ibu Yangsi kesal. Hal ini membuat sang mertua yang tidak tahan seketika menunjuk hidung Jun sambil berteriak memaki pria itu. Akibatnya Jun meninggalkan Yangsi bersama putrinya dan menghilang tanpa jejak. Dalam keputusasaan, Yangsi tidak punya pilihan selain tinggal di rumah orang tuanya. Namun di sana dia merasa tidak nyaman karena setiap hari harus menanggung omelan dari saudara iparnya dan menjalani kehidupan dengan bergantung pada orang lain. Setahun kemudian, Yangsi melihat harapan baru ketika dirinya kembali dilamar oleh Zhao. Agar tidak menambah beban keluarga, dia memutuskan untuk menikah lagi dengan pria yang berusia 16 tahun lebih tua. Pada awalnya keluarga Zhao tidak setuju dengan pernikahan ini karena wanita yang dinikahinya tidak bisa melihat dan dianggap akan menjadi beban. Namun dengan tegas pria itu mengatakan bahwa Yangsi adalah wanita yang cantik dan dia akan menikahinya, serta meyakinkan akan menjaga Yangsi selamanya. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah Zhao, yang saat kepindahannya, beberapa orang pria bergiliran menggendong Yangsi agar tiba di rumah Zhao. Keluarga Zhao sangat miskin, mereka hanya memiliki 3 rumah berdinding lumpur yang berada di puncak gunung. Dan di sekitar rumahnya hanya ada 5 orang tetangga. Dan sejak naik gunung, selama 5 tahun ke depan, Yangsi tidak pernah turun ke bawah. Dengan lapang hati, Yangsi yang naif menerima pria tua dekil dan bulukan itu. Tetapi yang tidak diketahuinya, bahwa Zhao dan keluarganya yang super kere berlagak hidup bagaikan orang kaya. Dan hal inilah yang membuat sepanjang hidupnya pria itu menjadi bujang lapuk karena tidak ada wanita yang mau menikahinya. Dan akibat tidak bisa mendapatkan istri yang sehat, dia pun memutuskan untuk menikahi Yangsi. Walaupun di awal pernikahan, pria tua itu sangat baik pada Yangsi, namun dalam beberapa hari, dia mulai menunjukkan sisi buruknya. Satu hari ketika Yangsi yang sedang hamil besar, berencana akan memberi makan babi ternak, dengan sengaja Zhao meletakkan bangku di tengah pintu, yang membuat wanita itu tersandung hingga terjatuh. Makanan babi yang tadinya dipegang juga jatuh berhamburan di tubuh suaminya, yang seketika berteriak kesal sambil memaki-maki, mengatai tentang kebutaan istrinya. Yangsi yang tidak terima mulai bangkit untuk berdiri dan menjawab perkataan Zhao. Namun tiba-tiba pria itu meninju wajahnya hingga kembali terjatuh ke tanah yang menyebabkan kram di perutnya. Melihat sang istri terjatuh, alih-alih membantunya, Zhao justru mengancam jika Yangsi keguguran dia akan memenggal kepalanya. Setelah kejadian itu, Yangsi pun berhenti untuk melawan. Dia bahkan tidak berani berbicara karena perkataan atau tindakan apapun dapat mengakibatkan KDRT. Setelah melahirkan 2 orang putra, Zhao masih belum berubah. Karena baginya, Yangsi hanyalah alat yang akan digunakan untuk meneruskan garis keluarganya. Pria itu tidak pernah menghormati ibu dari anak-anaknya, dan dengan seenaknya, dia akan memukuli atau mengomeli istrinya tanpa henti. Di awal-awal terjadinya KDRT, Yangsi selalu menangis serta meminta tolong dan memohon belas kasihan. Namun setelah mengetahui bahwa semua itu tidak ada gunanya, dia pun perlahan mulai mati rasa. Dia bahkan sering dipukuli tanpa boleh mengeluarkan suara agar tidak mengganggu anak-anaknya yang sedang tidur. Zhao tidak hanya memukuli istrinya, dia juga memukuli penduduk desa yang datang untuk menghalanginya. Bahkan ibu Yangsi yang datang mengunjungi putrinya juga sempat dipukuli beberapa kali.
Walaupun Yangsi sempat terpikir untuk memanggil polisi, namun rasanya akan sia-sia. Sehingga demi anak-anaknya, dia pun menanggung semua beban selama 5 tahun pernikahan mereka. Pada tanggal 29 September 2006, malam itu hujan turun dengan deras. Akibat hujan selama 7 hari berturut-turut, sehingga membuat tapak kaki Yangsi pecah-pecah. Karena di rumahnya tidak ada stok tembakau, Yangsi pun menemui seorang pria tua yang merupakan tetangganya untuk meminjam daun tembakau. Saat itu si pria yang sedang bermain kartu bersama Zhao menyerahkan tembakau tersebut pada Zhao untuk diberikan pada istrinya. Hal ini membuat Zhao sangat marah pada istrinya karena merasa malu jika Yangsi meminjam barang pada tetangga. Karena di saat itu Yangsi sedang datang bulan sehingga Zhao tidak ingin memukulnya. Namun dia menyiksa menggunakan cara lain dengan memberi wanita itu semangkuk besar air dingin untuk diminum sekali tenggak. Ketika mendapatkan hukuman itu, alih-alih melawannya, Yangsi justru merasa senang karena tidak akan dipukuli. Setelah memandikan dan menidurkan anak-anaknya, Yangsi pun masuk ke kamar utama untuk segera tidur. Namun saat tengah malam, tiba-tiba dia dibangunkan oleh suaminya yang marah-marah akibat bermimpi melihat istrinya tidur dengan lelaki tua yang baru saja meninggal di desa. Yangsi yang belum menyadari apa yang terjadi, seketika kesakitan ketika Zhao menjambak rambutnya dan melemparkan tubuh Yangsi ke atas lantai. Setelahnya Zhao pun pergi ke dapur untuk mengasah kapak, dan saat kembali ke kamar, sambil emosi pria itu memerintahkan Yangsi untuk melakukan bundir dengan 2 cara. Pilihan pertama menggunakan kapak, sedangkan pilihan kedua bundir dengan menggunakan tali. Dan jika Yangsi tidak melakukannya atau masih hidup hingga keesokan paginya, maka dia akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Selain itu Zhao juga mengancam akan menghabisi anak-anak mereka serta seluruh keluarga Yangsi. Setelah mengucapkan semua itu, dengan santai tanpa otak, Zhao pun kembali tidur. Mendengar ancaman tersebut, Yangsi pun menjadi sangat ketakutan dan tiba-tiba mendapat ide untuk melenyapkan pria itu. Dia pun mengambil kapak yang tadi diambil Zhao dari dapur. Dan untuk menemukan di mana posisi leher pria itu, dengan hati-hati, Yangsi pun mendengarkan arah suara dengkurannya dan dengan cepat memotong leher pria itu. Zhao yang tersadar seketika meraih kaki Yangsi, namun karena sangat ketakutan serta seolah dituntun oleh kekuatan aneh, Yangsi kembali mengayunkan benda tersebut secara serampangan. Hal ini membuat Zhao tewas di tempat dengan 16 luka di tubuhnya. Namun tanpa disadari, kejadian tersebut disaksikan oleh kedua putranya yang saat itu masih berusia 3 dan 2 tahun yang terbangun karena mendengar suara keributan. Dalam persidangan Yangsi mengakui bahwa melenyapkan Zhao merupakan pilihan satu-satunya demi menyelamatkan diri serta ketiga anaknya. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan yang disengaja dan divonis dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Selama di penjara, walaupun memiliki banyak kekhawatiran, namun Yangsi menjalani kehidupan yang sangat baik. Dia sangat merindukan ketiga anaknya, sekaligus merasa bersalah pada kedua putranya yang sempat menyaksikan kejadian itu. Karena selama di penjara Yangsi bersikap baik, dia pun mendapatkan keringanan hukuman dan bebas lebih cepat dari seharusnya. Setelah dibebaskan, dia bertemu dengan ketiga anaknya. Putri tertuanya Su yang saat itu berusia 15 tahun telah diadopsi oleh lembaga kesejahteraan di kota itu. Saat mereka bertemu, sikap sang putri tampak sangat dingin, yang menurut Yangsi sangat wajar karena Su tidak tumbuh besar bersama dengan dirinya. Sedangkan putra sulung Yangsi yang diadopsi oleh bibinya saat bertemu tampak pendiam dan tidak berani mendekat. Yangsi pun memegang tangan putranya sambil menangis berusaha menjelaskan bahwa dia terpaksa membunuh suaminya
karena tidak punya pilihan lain dan berharap sang putra bisa mengerti. Mendengar hal ini, putranya ikut menangis sambil memeluknya. Ketika menemui putra bungsunya yang telah diadopsi oleh keluarga lain, Yangsi dengan lapang dada menerima jika sang putra memanggilnya dengan sebutan bibi. Setelah Yangsi mengunjungi anak-anaknya, wanita itu penuh dengan emosi. Namun beberapa tahun kemudian, dia kembali menemukan kebahagiaan sendiri dan menikah dengan rekan kerjanya di panti pijat tunanetra. Meskipun hidup sederhana, tetapi mereka sangat bahagia. Bahkan saat itu, keduanya berusaha menabung untuk membuka panti pijat milik sendiri. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.